Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak Ibu para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh penjuru Nusantara. Tahukah Anda, ada satu makanan super sederhana di kulkas Anda yang bisa mengubah total hidup Anda di usia 60 tahun ke atas. Ini bukan obat mahal dari apotek yang harganya membuat dompet menangis. Bukan pula suplemen import yang katanya ajaib, tapi harganya selangit. Ini hanyalah sebutir telur rebus biasa yang mungkin selama ini Anda abaikan, yang dijual di warung depan komplek Anda cuma seharga 3.000 perak. Hari ini saya akan bongkar sebuah rahasia yang sudah mengubah hidup ribuan pasien saya selama seperempat abad saya berpraktek. Sebuah rahasia yang begitu sederhana sampai banyak orang tidak percaya, bahkan menertawakan. Tapi buktinya sudah ribuan lansia dari Sabang sampai Merauke merasakan perubahan ajaibnya. Dan sebentar lagi Anda akan tahu mengapa sebutir telur rebus bisa menjadi game changer paling dahsyat di usia emas Anda. Sebelum kita bongkar rahasia ini, saya ingin mengenal para pejuang kesehatan yang menonton video ini. Silahkan tulis nama dan asal kota Bapak dan Ibu di kolom komentar. Mari kita berjuang dan menjadi sehat bersama. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan Dr. Selamat Wibowo. Saya sudah seperempat abad mendedikasikan hidup saya untuk mendampingi para lansia menemukan kembali api semangat hidup mereka dari yang tadinya loyo menjadi perkasa lagi. Saya di sini untuk berbagi tips kesehatan khusus untuk Anda yang sudah memasuki usia emas, yang masih punya mimpi, yang masih ingin menggendong cucu tanpa ngos-ngosan, yang masih ingin menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya. Coba ingat-ingat dengan jujur, kapan terakhir kali Anda bangun pagi dengan badan yang benar-benar terasa segar? Bukan sekedar membuka mata lalu memaksa tubuh untuk bangkit, tapi benar-benar merasa berenergi seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Kapan terakhir Anda bisa berjalan pagi keliling komplek tanpa perlu berhenti dan duduk-duduk di pos satpam setiap 5 menit? Kalau Anda sudah lupa kapan terakhir kali merasakan itu, atau lebih parahnya, Anda sudah pasrah dan berkata, namanya juga sudah tua, maka video ini saya buat khusus untuk Anda. Saya paham betul perasaan bangun pagi, tapi badan masih terasa berat seperti diganjal batu, pikiran berkabut seperti ada asap tebal yang menutupi, dan semangat hidup yang hilang entah kemana. Perasaan seperti Anda sedang hidup dengan baterai ponsel yang tidak pernah bisa terisi penuh, selalu mentok di angka 30 hingga 40% saja. Mau di-charge semalaman pun tetap segitu-gitu saja. Benar begitu? Jika iya, tetaplah bersama saya sampai akhir. 3 bulan lalu, datang seorang bapak bernama Pak Wiryo, 65 tahun, seorang pensiunan masinis kereta api dari Purwokerto ke klinik saya. Jalannya pelan, sangat pelan, langkahnya diseret. Dari pintu masuk ke kursi pasien yang hanya berjarak 5 meter, beliau harus berhenti 2 kali untuk mengatur nafas. Wajahnya lesu, matanya sayu, dan untuk duduk di kursi saja, beliau butuh usaha ekstra sambil berpegangan pada meja. Dok, saya bingung mau cerita apa. Saya tidak sakit, katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Matanya berkaca-kaca. Kemarin saya baru cek lab lengkap. Hasilnya bagus semua, kata dokter. Kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah juga normal, asam urat oke. Tapi kenapa, dok? Kenapa rasanya hidup saya ini seperti lampu yang redup? Tidak mati, tapi juga tidak pernah bisa terang. Seperti lilin yang apinya tinggal seujung sumbu, sebentar lagi padam. Saya tersenyum pahit, karena saya sudah ribuan kali mendengar keluhan serupa dari pasien lansia. Mereka tidak sakit secara medis, tapi mereka juga tidak sehat secara optimal. Mereka terjebak di dalam zona abu-abu yang sangat membuat frustrasi.
sebuah kondisi yang tidak memiliki nama di dalam buku-buku kedokteran. Setelah mengobrol panjang dengan Pak Wiryo, masalahnya menjadi sangat jelas. Masalah yang sangat sederhana tapi sering sekali diabaikan bahkan oleh para dokter sekalipun. Dengar baik-baik, Bapak, Ibu. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita kehilangan massa otot sebanyak 3 hingga 8% setiap dekade. Bayangkan, dalam 10 tahun, hampir 10% otot Anda hilang begitu saja. Metabolisme kita melambat hingga 30%. Penyerapan nutrisi di usus kita menurun hingga 40%. Artinya, Anda makan banyak, tapi yang diserap oleh tubuh hanya sedikit. Tapi yang paling fatal dan paling diabaikan dari semua itu adalah kebanyakan lansia di Indonesia tidak mendapatkan cukup protein berkualitas tinggi. Kita makan nasi putih segunung, sayur seadanya, dan lauk ala kadarnya. Nutrisi kita tidak optimal sama sekali. Ibarat sebuah mobil mewah, mobil Ferrari, tapi Anda isi dengan bensin oplosan yang dicampur air. Tentu saja mobil itu jalannya akan tersendat-sendat, sering batuk-batuk, mogok di tanjakan, dan akhirnya rusak total sebelum waktunya. Pak Wiryo, kata saya sambil menulis di sebuah notes kecil, saya mau Bapak coba sesuatu yang mungkin terdengar terlalu sederhana. Coba Bapak makan telur rebus setiap pagi selama sebulan, 2 butir setiap hari tanpa bolong. Hanya itu dulu. Beliau menatap saya dengan mata membelalak, tidak percaya. Cuma telur rebus, Dok, yang di warung itu, yang harganya 3.000 perak, yang biasa saya makan kalau lagi tidak ada lauk. Tanyanya dengan nada setengah kecewa. Saya mengangguk mantap. Percaya sama saya, Pak. Coba dulu sebulan, saya yakin 2 minggu saja Bapak sudah akan merasakan bedanya. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Ya sudahlah, Dok, saya coba. Minggu pertama dimulai dengan rasa ragu. Pak Wiryo patuh makan 2 butir telur rebus setiap pagi. Hari pertama hingga ketiga belum ada yang istimewa. Tapi di hari kelima, sesuatu yang menarik terjadi. Istrinya heran melihat suaminya tidak tidur siang seperti biasanya. Pak, tumben tidak tidur siang? Biasanya jam segini sudah pulas di kursi, tegur istrinya. Pak Wiryo sendiri baru sadar energinya memang lebih stabil. Tidak ada lagi serangan kantuk berat di siang hari. Rasanya seperti diberi baterai cadangan. Mari saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Telur adalah protein dengan nilai biologis sempurna, 100 dari 100. Artinya, tubuh Anda bisa menyerap dan menggunakan hampir semua nutrisi di dalamnya tanpa sisa. Bandingkan dengan kedelai yang cuma 74 atau beras yang cuma 59. Satu butir telur ukuran sedang mengandung 6 gram protein berkualitas super tinggi dengan 9 asam amino esensial lengkap yang menjadi batu bata untuk memperbaiki sel-sel tubuh Anda yang rusak. Manfaat pertama adalah energi yang stabil. Berbeda dengan karbohidrat seperti nasi yang memiliki indeks glikemik tinggi dan bekerja seperti bensin, cepat terbakar, cepat habis. Protein dalam telur dicerna secara perlahan selama 3 hingga 4 jam. Ia bekerja seperti baterai slow release, memberikan pasokan energi konstan tanpa membuat gula darah naik turun seperti roller coaster. Itulah mengapa rasa kantuk setelah sarapan hilang. Bu Ratna, 67 tahun dari Bandung, bercerita, Dok, dulu jam 10 pagi saya sudah lemas, harus ngemil biskuit manis. Sekarang saya bisa memasak untuk 3 cucu saya dari pagi sampai siang tanpa perlu duduk-duduk. Minggu kedua, Pak Wiryo mulai merasakan sesuatu yang lebih ajaib. Pikirannya lebih jernih, seperti kabut pagi yang perlahan terangkat oleh sinar matahari. Dok, saya bisa mengerjakan teka-teki silang lagi tanpa pusing. Kemarin saya ingat nama semua murid saya waktu reuni. Lapornya di telepon. Ini bukan keajaiban, ini adalah sains murni. Kuning telur kaya akan sebuah nutrisi super bernama kolin. Kolin adalah bahan baku utama bagi otak kita untuk membuat zat kimia bernama asetilkolin. Asetilkolin ini adalah kurir atau tukang pos yang menyampaikan pesan antar sel saraf. Ia bertanggung jawab untuk fungsi memori, fokus, dan kemampuan belajar. Seiring usia, produksi asetilkolin ini menurun, membuat kita jadi gampang pikun. 1 butir telur mengandung 147 mg kolin, memenuhi hampir 30% kebutuhan harian lansia.
Penelitian dari University Harvard tahun 2022 terhadap 3.000 lansia membuktikan bahwa mereka yang asupan kolinnya cukup memiliki risiko penurunan fungsi kognitif 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang kekurangan kolin. Profesor Smith dari Harvard bahkan berkata, jika ada satu nutrisi yang harus diprioritaskan oleh lansia untuk menjaga kesehatan otak mereka, itu adalah kolin. Dan telur adalah sumbernya yang paling mudah dan paling murah. Di minggu ketiga, terjadi hal yang membuat Pak Wiryo hampir menangis terharu. Pagi itu, beliau naik tangga ke lantai 2 rumahnya, tanpa berpegangan, tanpa berhenti, dan tanpa ngos-ngosan. Kaki saya kok jadi lebih kokoh ya dok? Seperti ada tenaga baru dari dalam. Tanyanya dengan suara bergetar saat kontrol. Saya jelaskan, ini karena asam amino super bernama lesin yang melimpah di dalam telur. Lesin adalah mandor bagi otot kita. Ia adalah pemicu, tombol start yang memerintahkan sel-sel otot untuk memulai proses sintesis protein atau pembentukan jaringan otot baru. Di usia senja, kita mengalami sarkopenia, pencuri diam, dia merampok kekuatan otot kita. Tanpa lusin yang cukup, sebanyak apapun protein yang kita makan, proses pembentukan otot tidak akan berjalan maksimal. Telur adalah salah satu sumber lesin terbaik. Otot yang kuat bukan hanya soal penampilan, tapi soal kemandirian. Otot yang kuat berarti risiko Anda untuk jatuh berkurang hingga 60%, Anda bisa tetap mandiri, dan yang terpenting, rasa percaya diri Anda akan kembali. Pak Hendra dari Jakarta, 70 tahun, bahkan bercerita dengan bangga. Sekarang saya bisa menggendong cucu saya yang umur 3 tahun tanpa takut jatuh. Rasanya seperti dapat kekuatan super di usia senja yang tidak saya sangka-sangka. Dan tidak pernah Pak Wiryo duga, moodnya berubah drastis di minggu keempat. Istrinya yang pertama kali menyadarinya. Dok, suami saya sekarang sering bernyanyi lagi di kamar mandi. Lagu-lagu Kus Plus yang dulu sering dia nyanyikan waktu pacaran. Sudah hampir 5 tahun tidak pernah begini. Cerita Bu Sutrisno dengan mata berkaca-kaca. Bukan cuma itu, Pak Wiryo jadi lebih sering tersenyum, lebih sabar dengan cucu-cucunya yang ribut, bahkan mulai aktif lagi di grup WhatsApp alumni. Telur mengandung vitamin D dan vitamin B12, 2 vitamin krusial yang mendukung produksi serotonin dan dopamin, duo hormon kebahagiaan di otak kita. Defisiensi atau kekurangan vitamin D pada lansia telah dikaitkan dengan risiko depresi pada 65% kasus. Bayangkan, dengan rutin makan telur, Anda tidak hanya menguatkan tubuh, tapi juga mencerahkan jiwa. Bonus yang tidak terduga datang di akhir bulan. Penglihatan Pak Wiryo membaik secara signifikan. Dok, saya bisa baca koran tanpa menyempitkan mata lagi. Tulisan di HP juga jadi jelas tanpa harus diperbesar. Lapornya dengan semangat seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru. Ini berkat lutein dan zeaksantin yang terkandung di dalam kuning telur. 2 antioksidan super ini akan terakumulasi di retina mata kita dan bekerja sebagai kacamata hitam internal, melindungi mata dari kerusakan akibat sinar biru dari gawai dan mencegah penyakit degenerasi makula. Bu Siti dari Solo, 68 tahun, memberikan kesaksian yang membuat saya merinding. Saya bisa membaca Al-Quran lagi tanpa kaca pembesar, dok. Ini mukjizat. Saya jawab, bukan mukjizat, Bu. Ini adalah nutrisi yang tepat yang akhirnya bekerja untuk tubuh ibu yang selama ini kelaparan. Sekarang, bagaimana cara konsumsi yang benar agar semua manfaat dahsyat itu bisa Anda dapatkan secara maksimal? Dengarkan baik-baik karena detail-detail kecil ini sangatlah penting. Rebuslah telur selama 7 hingga 8 menit di dalam air yang sudah mendidih. Ini akan memberikan hasil yang sempurna. Putih telurnya matang sempurna sehingga mudah dicerna, tapi kuningnya masih sedikit creamy dan lembut, tidak kering dan keras seperti kapur. Mengapa ini penting? Kuning telur yang sedikit lembek nutrisinya jauh lebih terjaga dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Makanlah 1 hingga 2 butir setiap pagi, idealnya sekitar 30 menit setelah Anda minum segelas air putih hangat dan sebelum Anda sarapan berat seperti nasi atau roti. Mengapa urutan ini penting? Air hangat akan membangunkan dan mempersiapkan sistem pencernaan Anda. Lalu,
telur akan memberikan protein berkualitas yang akan dicerna terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh karbohidrat. Urutan ini terbukti secara ilmiah mampu menjaga kadar gula darah Anda tetap stabil sepanjang hari. Anda bisa menambahkan sedikit garam Himalaya atau lada hitam untuk menambah penyerapan nutrisinya. Bagi penderita diabetes, jangan khawatir. Telur sama sekali tidak akan menaikkan gula darah Anda. Justru ia akan membantu menstabilkannya karena proteinnya akan memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain yang Anda konsumsi. Bosan dengan telur rebus melulu? Saya sangat paham. Lidah kita juga butuh variasi. Ini adalah strategi anti bosan yang sudah terbukti berhasil pada ribuan pasien saya. Buatlah jadwal mingguan. Misalnya, hari Senin, Rabu, dan Jumat adalah jadwal untuk telur rebus klasik. Hari Selasa dan Kamis, Anda bisa membuat telur dadar atau orak-arik dengan sedikit sekali minyak zaitun atau minyak kelapa. Jangan pernah pakai minyak sawit bekas ya. Tambahkan irisan daun bawang dan tomat untuk mendapatkan antioksidan ekstra. Di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, buatlah menu spesial. Telur mata sapi yang pastikan kuningnya masih setengah matang, yang disajikan di atas tumisan sayuran hijau seperti bayam atau kangkung. Yang terpenting adalah dapatkan asupan telur Anda setiap hari tanpa bolong. Pak Dedi dari Makassar punya trik unik untuk menjaga semangatnya. Setiap pagi saya makan telur sambil membayangkan ini adalah kapsul ajaib gratis dari Tuhan tanpa efek samping, jadi saya selalu merasa semangat dan bersyukur. Katanya, Bu Aminah dari Yogyakarta lebih kreatif lagi. Saya membuat telur bumbu balado, telur bumbu semur, telur bumbu Bali. Bumbunya kaya rempah, jadi tidak membosankan. Yang penting, telurnya masuk ke dalam perut setiap hari. Tentu ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dengan serius. Jika Anda memiliki riwayat kolesterol yang sangat tinggi, di atas 300, atau pernah mengalami serangan jantung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum memulai rutinitas ini. Tapi, saya ingin meluruskan sebuah mitos sesat yang sudah terlanjur menyebar luas. Tahukah Anda bahwa penelitian terbaru dari Journal of American Heart Association pada tahun 2024 membuktikan bahwa konsumsi telur justru menaikkan kadar HDL atau kolesterol baik tanpa menaikkan kadar LDL atau kolesterol jahat pada 70% populasi. Bahkan American Heart Association sekarang secara resmi menyatakan bahwa mengkonsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari aman bagi kebanyakan orang. Jadi, jangan lagi takut berlebihan dengan propaganda lama yang sudah ketinggalan zaman. Yang terpenting adalah pantau reaksi tubuh Anda. Di minggu pertama, jika Anda merasa ada rasa tidak nyaman di perut, kurangi dulu dosisnya menjadi 1 butir per hari. Jika Anda memiliki alergi telur, ya tentu saja jangan dipaksakan. Carilah sumber protein alternatif seperti ikan atau ayam. Tapi dari pengalaman saya menangani ribuan pasien lansia, kurang dari 1% yang benar-benar tidak cocok dengan telur. Kembali ke Pak Wiryo, yang menjadi inspirasi utama video ini. Setelah sebulan penuh disiplin makan telur, transformasinya membuat saya sendiri terharu sebagai dokternya. Berat badannya turun 2 kg, yang hilang adalah lemak di perutnya, bukan massa ototnya. Lingkar pinggangnya menyusut 3 cm. Tekanan darahnya stabil di angka 130/80 tanpa perlu obat tambahan, dan gula darah puasanya yang tadinya 110 turun ke angka 95. Tapi yang paling dramatis dan tidak bisa diukur oleh alat medis manapun adalah kualitas hidupnya yang meningkat drastis. Dok, saya merasa 10 tahun lebih muda. Saya bisa main petak umpet dengan cucu saya tanpa takut jatuh. Saya bisa menemani istri saya jalan-jalan ke pasar tanpa perlu minta diantar. Bahkan kemarin saya memberanikan diri untuk naik sepeda lagi keliling komplek. Padahal sudah 3 tahun sepeda saya itu berdebu di garasi. Ini semua cuma gara-gara telur rebus, tanyanya dengan mata berbinar. Iya Pak, nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat bisa mengubah segalanya. Tubuh Anda sebenarnya masih mampu untuk beregenerasi. Ia hanya butuh bahan baku yang benar.
Saya tahu persis apa yang sedang Anda pikirkan saat ini. Masa sih, Dok? Cuma telur bisa sedahsyat itu? Jangan-jangan ini iklan peternak telur. Saya tidak sedang berjualan telur. Saya tidak mendapatkan komisi sepeser pun dari peternak ayam. Saya hanyalah seorang dokter yang sudah muak melihat pasien-pasien lansia menderita dan pasrah, padahal solusinya begitu sederhana, begitu murah, dan begitu ada di depan mata. Saya menantang Anda dengan serius. Cobalah saja selama 1 bulan. Apa ruginya bagi Anda? Harga telur sangat murah. 6.000 sudah dapat 2 butir. Sebulan hanya sekitar 180.000. Bandingkan dengan harga suplemen glukosamin atau vitamin otak yang harganya bisa mencapai 500.000 sebulan. Namun hasilnya belum tentu efektif. Telur sangat mudah didapat. Ada di warung, di pasar, di minimarket, di mana-mana. Sangat gampang diolah. Cukup direbus 8 menit, selesai. Dan tidak ada efek samping seperti obat-obatan kimia yang bisa memberatkan kerja ginjal Anda. Tubuh Anda sudah setia menemani Anda selama 60, 70, bahkan 80 tahun. Ia telah melayani Anda tanpa pernah protes, tanpa pernah cuti, tanpa pernah libur. Sekarang, giliran Anda untuk membalas semua jasanya dengan memberikannya nutrisi terbaik yang sangat terjangkau. Jangan tunggu tahun depan dengan resolusi yang ujung-ujungnya akan dilupakan. Jangan tunggu sakit parah dulu baru bertindak. Malam ini sebelum tidur, siapkan 2 butir telur di meja dapur Anda untuk direbus besok pagi. Pasang alarm khusus di ponsel Anda dengan tulisan, "Saatnya rebus telur ajaib." Mulailah dengan 1 butir dulu jika Anda masih ragu. Tidak apa-apa, rasakan perubahannya hari demi hari. Minggu pertama mungkin belum terasa signifikan. Minggu kedua akan mulai ada sinyal-sinyal positif. Minggu ketiga, Anda akan mulai kaget sendiri dengan perubahan energi Anda. Dan di minggu keempat, Anda akan mengirimkan pesan kepada saya untuk mengucapkan terima kasih. Dokumentasikan perjalanan Anda. Catat energi harian Anda, mood Anda, aktivitas apa yang kini bisa Anda lakukan. Ambil foto selfie sebelum dan sesudah 1 bulan. Saya yakin, 100%, sebulan lagi Anda akan berterima kasih pada diri sendiri karena telah menonton video ini sampai habis dan benar-benar berani untuk mencobanya. Ingat baik-baik pesan terakhir dari saya. Menua itu adalah takdir yang tidak bisa kita hindari, tapi menderita dan menjadi lemah di usia tua itu adalah sebuah pilihan yang bisa Anda tolak. Dengan nutrisi yang tepat seperti telur rebus setiap hari, ditambah dengan air putih yang cukup dan jalan kaki ringan, Anda bisa menikmati usia emas Anda dengan energi yang melimpah, pikiran yang jernih, dan kebahagiaan yang sejati. Bayangkan 30 hari dari sekarang, Anda bangun dengan senyum, badan terasa ringan, pikiran cerah, siap menjalani hari dengan penuh semangat, bermain dengan cucu tanpa khawatir, jalan-jalan dengan pasangan tanpa ada keluhan, bahkan mungkin Anda bisa memulai hobi baru yang selama ini tertunda. Semua itu dimulai dari keputusan sederhana hari ini, makan telur rebus. Saya, Dr. Slamet Wibowo, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda melalui channel Klinik Sehat Lansia ini. Jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau grup RT RW Anda. Siapa tahu ada orang di sekitar Anda yang sangat membutuhkan informasi ini. Like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya.